Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswaji wa dzurriyyati wa ali baitihi al-kiram. Bismillah. Mu'allif adalah wa ila yusallam wa yusallam jami masyayikh wa yusallam. Nas'aluka bisyafa'at nas'alukatim fidaraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kumpulnya kita sekarang ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar yang kemarin sudah kita bahas tentang masalah sakaratul maut yang sangat begitu menakutkan sekaligus mengerikan, dan kita semua tidak bisa menghindar, tidak bisa melawan, dan tidak bisa lari keluar daripada situasi sakaratul maut. Semua pasti bakal mengalaminya, gak bisa menolak dan gak bisa ditahan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ahli-ahli yang nanti sakaratul maut mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rahmat dan maghfirah, sehingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, setelah ruh dicabut oleh malaikat Jibril dengan beberapa proses yang sudah kita bahas kemarin, begitu ruh keluar, maka ruh ini larinya kemana? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Nah, ini ruh kemana? Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada malaikat Azrail untuk menyabut ruh seseorang, maka ruh keluar. Nah, di sini ketentuan celaka atau bahagia itu ditentukan ketika ruh dalam yugorgir, bahasa itu yugorgir, dalam tenggorokan. Maka ketika ruh keluar, fayahudaha malakul mauti fiyadihi sumayyarfa'uha ilal malaikati. Setelah ruh keluar, maka malaikat mengambil di dalam tangannya malaikat. Ruh itu diambil, digenggam dalam tangan malaikat. Sumayyarfa'uha ilal malaikati. Terus ruh diangkat menuju kepada malaikat yang lain. Dari malaikat Azrail ruh diambil, dikasih, diangkat, diberikan kepada malaikat yang lain. Nah, fayahudanaha wa yaj'alunha fi tilkal akfan. Maka mengambil para malaikat kepada nafsu. Nafsu di sini dimaksud adalah ruh. Wa yaj'alunaha, dan menjadikan malaikat tersebut terhadap ruh fi tilkal akfani wal hanuti payahruju minar rahiyatan thayyibati karahatil miski. Maka menjadikan malaikat fi tilkal akfan, di dalam beberapa kain kafan. Kain kafan sudah disiapkan. Maka ruh ini diambil oleh malaikat, dibawa ke atas,
maka ruh ini menjadi wangi, fayakhruju minha raihatun thayyibatun ka raihatil miski, maka ruh menjadi wangi, Pak. Ini ruhnya orang mukmin. Nah, kita bicara ruh orang mukmin, nanti ruh kebagi. Ada ruh orang mukmin, ada ruh orang kafir, ada ruh orang munafikin, ada ruh orang mukmin tapi dosa. Nanti pertingkah ketika ruh dicabut, maka nanti beda penempatannya. Nah, ini kita bahas orang mukmin. Setelah ruh diangkat oleh Allah, oleh malaikat ke langit, diangkat, Pak. Ruh diangkat ke langit. Ruh diangkat ke langit. Nanti setelah ruh diangkat ke langit, nanti dibalikin lagi ke dunia, menyaksikan dia dimandikan, dia dikafani, dia dikubur, menyaksikan nanti di depan. Nah, kita bicara masalah ruh diangkat oleh malaikat ke langit, maka summa yas'uduna biha ila sama'il ula. Lalu malaikat naik ke atas beserta ruh, membawa ruh ila sama'il ula, menuju langit yang pertama. Menuju langit yang pertama. Fayastaftihun al-bab, maka meminta buka pintu langit yang pertama. Bahasa kitanya diketuk. Dan malaikat yang itu malaikat Solsoil. Dalam kitab Tadkiratul Qurtubi dikatakan kalau ruhnya orang mukmin, maka malaikat amin, malaikat yang dipercaya oleh Allah untuk mengurus ruh ketika selesai dari jasad, maka malaikat Solsoil. Nah, kalau orang kafir itu malaikatnya adalah malaikat Taqyail. Nanti beda tugas. Nah, malaikat ini mengetuk pintu ila sama'il babil awal, untuk mengetuk pintu yang pertama di langit yang pertama. Lalu malaikat yang ada di langit yang pertama, kalau memang ruh tersebut orang bagus, orang mukmin, orang beriman, maka fayuftahu lahum, maka pintu langit yang pertama membuka. Allahu karim. Ini bakal terjadi kepada kita. Fayuftahu lahum, maka pintu langit yang pertama membuka. Fayaquluna ma hadhihi rahihata, maka malaikat langit bertanya, ma hadhihi raihatu thayyib, apa ini, wangi apa ini yang menyebabkan begitu sangat enak untuk dicium. Fayaquluna lahum hadhihi ruhu fulan bin fulanah, malaikat Solsoil menjawab, hadhihi ruh fulan bin fulanah, ini ruh si fulan bin fulanah. Wa hakadha hatta yantahu ila sama'i sabi'ah, sampai ini malaikat yang pertama di langit yang pertama lulus, dibawalah menuju langit yang kedua, ketiga sampai ketujuh. Kalau orang mukmin. Nah, setelah itu wa yaqifu biha baina yadil jabbari jalallahu tafatara ma'atullahu la minal khairi wa na'imil mukim. Setelah dibawa ke langit ketujuh, maka diberikanlah ke sidratil muntaha wakila rabbul jalil. Setelah beres di langit ruh, Pak, summa yaqulullahu ta'ala aiduha ilal ardi, Allah berkata kepada malaikat, ya malaikat, uiduha ilal ardi, kembalikan itu ruh ke bumi, kembalikan ruh ke bumi. Fa inni minna khalaqtahum, maka sesungguhnya aku menciptakan ruh itu di bumi. Wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Bahasa Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbi karim, kembalikan ruh ke bumi malaikat, karena aku menciptakan seorang manusia, seorang hamba, tarotan ukhra, itu akan dikembalikan ke tempat yang lain, maka kembalikannya tempatnya adalah di bumi, dibalikan kembali Pak ruh ke bumi. Nah, fayanziluna biha ilal ardi, maka malaikat turun beserta ruh ke bumi. Nah, ruh kembali ke bumi, ruh balik lagi ke bumi, ruh kita kembali lagi ke bumi. Ketika ruh dibalikan ke bumi, maka faida gusilal jasadu, tatkala jasad kita yang sudah berpisah
dengan ruh, dan ruh sudah kembali dari langit, maka faida gusila jasadu, tatkala kita dimandikan, nadat ruhu bisautin yasmahu kullu syai'in, maka ruh memanggil, bisautin yasmahu, yang mana suara panggilan ruh tersebut, yasmahu kullu syai'in, seluruh manusia, seluruh makhluk mendengar, Pak. Ruh dikembalikan dari langit, maka ketika jasadnya dimandikan, ini ruh menjerit, yasma'u kullu syai'in, setiap perkara, setiap makhluk mendengar jeritan tersebut, illal insa wal jinna, kecuali yang tidak bisa mendengar jeritan si mayit adalah manusia dan jin. Allahu karim. Andai kata, Pak, kalau Allah memberikan kepada kita pendengaran terhadap bagaimana jeritan mayit ketika dimandikan, maka tentu orang tersebut akan wafat, akan meninggal karena enggak kuat. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Dengan berkata apa itu ruh ketika dimandikan? Billahi alaika ya ghasil. Ini bahasa ruh ketika dimandikan. Billahi, demi Allah, alaika ya ghasil, in ja'u syabahu birifkin. Ya ghasil, hei orang yang memandikanku, hei orang yang memandikan jasadku, hei orang yang memandikan tubuhku, in ja'u syabahu birifkin, ambillah bajuku, birifkin, dengan lemah lembut, jangan kau tarik bajuku dengan sekencang tenagamu, tapi tariklah syabahu birifkin, dengan lemah lembut. Ruh, Pak, berkata kepada orang yang akan memandikan, tarik bajuku, buka bajuku, jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan. Allahu karim. Ini seluruh makhluk termasuk hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan mendengar, kecuali manusia dan jin gak mendengar suara jeritan mayit ketika akan dimandikan. Wa idza suba alahil ma'u, ketika si jenazah atau si mayit suba alahil ma'u, dikucuri air oleh orang yang memandikan, takulu, itu si mayit berkata, ya ghasil la tamusu biyadika ala jasadihi, hei orang yang memandikan jasadku, hei orang yang memandikan tubuhku, la tamusa, jangan engkau mengusap, biyadika, dengan tanganmu, ala jasadihi, terhadap jasadku, bikuwatin, dengan memakai kekuatan. Jangan kau usap tubuhku, jangan kau pegang tubuhku dengan kekuatanmu. Fa innahu, maka sesungguhnya aku mahrukun, itu yang terbakar. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Terbakar, Pak, karena proses sakaratul maut itu panas luar biasa, panas. Nah, ketika dimandikan, tujuannya itu supaya adem, tubuh itu supaya adem. Nah, maka sakaratul maut itu mahrukun, terbakar, bahasa itu terbakar. Maka ketika kita memandikan jenazah, ketika kita memegang ataupun mengucurkan air, itu pelan-pelan, karena bahasa mayit, fa innahu mahrukun, aku yang terbakar, panas. Allahu karim. Nah, selesai dimandikan, maka si mayit faida faragha min guslihi, maka tatkala beres orang yang memandikan, min guslihi, daripada memandikannya, wa wada'ahu fi kafnihi, daholat bainal jasadi wal kafni, ditaruhlah si mayit di atas kain kafan. Nah, ketika ditaruh di atas kain kafan, daholat bainal jasadi wal kafni, maka jenazah, maka si ruh ini, daholat bainal jasadi wal kafni, masuk di antara sela-sela kain kafan si ruh. Berarti bukan berarti hidup kembali. Bahkan dalam kitab Imam Ghazali Ulumul Akhirah itu dikatakan fa'adat inda ra'sihi. Ini sebagian riwayat. Ketika jenazah atau si mayit lagi dimandikan, Pak, maka si mayit hadir. Fa'adat inda ra'sihi, maka hadir di samping kepalanya sendiri. Ya, sambil menjadi tadi. Itu hadir di samping
kepalanya sendiri. Cuman kita nggak tahu dan kita nggak mendengar. Nah, summa ida udrija fil kafni surat ar-ruh mulsikotan. Nah, ketika ruh ditaruh akan dikafani, maka si ruh mulsikotan itu nempel bisodri dengan dadanya, min khorijihi dari alah luar. Nah, ketika ruh akan ketika jasad akan dibungkus atau akan dikafani, maka ini ruh menempel di dadanya, cuman min khorijihi dari alah luar, nggak bisa masuk. Nah, kalau masuk berarti hidup lagi, min khorijihi. Walaha huwarun wa ajibun, walaha, dan ketika dibungkus, ketika dikafani, ketika ia menempel di dadanya min khorijihi dari alah luar, maka ini kondisi si ruh huwarun itu menggaur, Pak, menggaur. Wa ajijun, dan menjerit, menggaur. Coba bahasa itu guar itu menggaur. Kita nyalain motor yang knalpotnya bising, gaur. Itu lebih parah, Pak, jeritan mait seperti itu. Ya Allah Jalla Karim, ketika akan dibungkus, maka daholat, maka masuk ini ruh itu bainal jasadi wal kafni, antara jasad dan kain kafan. Nah, ketika akan dibungkus, ketika akan dikafani. Nah, maka kondisi seperti itu ketika kita membungkus jenazah, wa ma yatakallamu ahadun bisyai'in, maka kita nggak boleh untuk berbicara bisyai'in dengan satu perkara, apalagi bercanda ketika membungkus. Nah, kenapa alasannya? Illa wal maitu yasma'u lakin muni'a minan nutqi, karena si mayit itu mendengar yasma'uhu, semua omongan-omongan yang ada di sekelilingnya, tapi lakin muni'a minan nutqi, tapi si mayit terhalang daripada bisa menjawab. Ketika kita membungkus jenazah, maka jangan sampai kita ngobrol yang aneh-aneh, karena ini si mayit yasma'u itu mendengar, tapi lakin muni'a, ini si mayit tercegah minutki dari ngobrol, dari ngomong, artinya nggak bisa menjawab. Nah, kalau bisa menjawab masih mayit, jangan kalian ngobrol apa-apa terhadapku, apalagi membuka kejelekanku di saat membungkus kain kafan, nggak boleh, karena si mayit mendengar setiap perkara-perkara yang diucapkan. Maka hati-hati omongan. Faida arodal gosi layar batol kapna nadat ruh, tatkala orang yang akan membungkus jenazah atau mayit ayar batol kapna datir ruh, maka ruh kembali memanggil, ketika dibungkus, ketika dikafani. Nah, ini bakal terjadi hadirin kepada diri kita sendiri, ini bakal terjadi. Kata ruh ketika dikafani, billahi, demi Allah, la tarbutul kafna hatta arawajau ahli wa auladi. Allahu karim. Wahai orang yang membungkusku, wahai orang yang mengkafaniku, la tarbutul kafna, jangan dulu engkau membungkusku. Ini bahasa mayit, Pak, bahasa ruh. Ketika dibungkus, si mayit dibungkus, ruh berkata, ya orang yang mengkafaniku, la tarbutul kafna, jangan kalian membungkus jasadku. Saya minta sedetik, semenit, 1 jam kalian tunggu, jangan membungkus jasadku. Kenapa? Hatta ara wajah ahli, sehingga aku bisa melihat wajah ahliku. Siapa? Wa auladi, dan anak-anakku, istriku. Wa aqoribi, kerabat-kerabatku, tetangga-tetanggaku, orang-orang yang dicintai olehku, istri, anak. Tahan dulu wahai orang yang membungkus, jangan kau bungkus dulu jasadku, karena aku pengen melihat wajah istriku, wajah suamiku, wajah anakku, wajah tetangga-tetanggaku. Li'anna hadza akhiru ru'yati, karena sesungguhnya hari ini akhiru ru'yati lahum, aku terakhir kali melihat mereka. Fa inni, maka sesungguhnya al yauma ufarikuhum, hari ini adalah hari di mana aku akan berpisah dengan mereka. Fala arahum ila yaumil qiyamah, aku enggak akan pernah melihat mereka kembali sampai hari kiamat. Allah karim. Perpisahan yang sangat menyakitkan,
sekaligus mengerikan hadirin. Ini ruh berbicara seperti itu. Kalau kita mendengar bahasa ruh seperti itu, kita nggak akan kuat. Kita nggak akan kuat. Ini bahasa kita pun seperti ini, saya udah nggak kuat Pak membawakannya. Ini bakal terjadi kepada diri kita. Bagaimana kita menjalankan rumah tangga sekian puluh tahun, ketika ruh sudah berpisah, maka inilah yang terjadi. Ruh ketika dibungkus, jasad akan dibungkus, ruh menjawab, wahai orang yang mengkafaniku, janganlah engkau membungkusku, tolong sebentar aja, sebentar. Kalian jangan dulu membungkusku, aku pengen melihat wajah anak istriku, karena hari ini aku akan berpisah, hari ini aku melihat mereka terakhir, gak akan aku melihat sampai hari kiamat. Allahu Karim, ini terjadi Pak, bakal terjadi kepada diri kita. Nah, wa idza kharaju bihim nadari nada billahi alaikum amhiluni auda'akum. Nah, ini sirru, ketika itu dibungkus atau dikafani, maka udah setelah itu selesai, nggak bisa melihat ahli-ahli. Makanya ketika kita akan mengkafani ataupun akan mengkafani jenazahnya, usahakan keluarga, anak, istri itu melihat, karena si ruh itu melihat, karena ini adalah hari terakhir mereka bertemu. Walaupun ruh nggak bisa ngomong dan ahli nggak bisa melihat, tapi kedua ini bisa, istilahnya bisa saling merasakan seperti itu. Ya Allah ya Karim, sudah beda alam Pak. Wa idza kharaju, tatkala di mana-mana keluar itu ahli sahibul musibah atau kita yang mengantar jenazah, fihi minadari serta jenazah sudah dimasukkan ke atas keranda. Ini disebut dengan upacara pelepasan jenazah di rumah. Nah, makanya sunat ketika kita mengurus jenazah itu kan biasanya jenazah ditaruh di rumah, akan disolatkan ke masjid atau ke mushola. Ini dibawa. Nah, itu sunat sebelum melaksanakan proses sholat jenazah, itu ada proses pelepasan jenazah. Ini sebagai tanda perpisahan. Nah, ini kan berdasarkan keterangannya di sini, wa idza kharaju, tatkala di mana keluar ahli bihi beserta mayit yang sudah diangkat di atas keranda, dari tempat tinggalnya, dari rumah, nada billahi, maka ini ruh kembali memanggil. Kata ruh ketika akan dibawa ke tempat sholat atau ke kuburan, billahi alaikum amhiluni hatta auda'akum. Nah, ini harapan si mayit. Billahi, demi Allah, alaikum, mesti kepada kalian semua, wahai keluargaku, wahai anak-anakku, wahai istriku, wahai tetanggaku, amhiluni, harus mendiamkan diri kalian, artinya diam sejenak, jangan langsung aku bawa ke tempat kuburan. Hatta auda'akum, sehingga anak-anakku, istriku, tetanggaku, kerabat-kerabatku, auda'akum, aku titipkan kepada kalian. Dititipkan, artinya perpisahan, dititipkan. Istilah bahasa kita lah, bahasa sehari-hari. Saya mau pergi, tapi saya nggak akan pergi dulu sebelum saya menitipkan ini anak-anakku, ini istriku, ini tetanggaku, ini kerabatku. Ada pesan. Nah, maka di situ disunatkan untuk ada proses pelepasan jenazah dari rumah ke tempat sholat. Nah, minimal lah dengan baca Fatihah sekali kan udah cukup itu. Jadi jangan langsung dibawa. Langsung begitu beres langsung dibawa. Nah, itu alangkah baiknya kita berhenti sejenak untuk melepas jenazah dari rumah ke tempat kuburan atau ke tempat sholat. Nah, nanti walaupun nanti ada bahasa hadis mengatakan asri'u, berburu-burulah kalian dalam mengurusi jenazah. Nah, nanti dibahas setelah bab ini. Ada nanti ketika ruh atau ketika jenazah di atas keranda, nanti si ruh ini berkata kalau orang baik seperti anu. Nah, ini sampai ke makbaroh, ke tempat kuburannya. Ya. Nah, maka si mayit ketika itu para hadirin menitipkan kepada ahli-ahlinya, wa idza rupiya sariru janazati, tatkala di mana-mana diangkat ini si amparan jenazah di atas keranda, di atas, lalu keranda dipikul oleh tetangga
dipikul dan akan dibawa ke tempat sholat, masjid dan musola. Wa khotau, dan melangkahlah bihi salasu khotwatin. Ketika 3 langkah, orang yang memikul keranda ketika melangkah 3 langkah, soha soihatan. Allahu karim, soha soihatan. Maka ini mayit menjerit dengan sekencang-kencangnya. 3 langkah dari rumah dipikul, dibawa 3 langkah, soha soihatan. Ruh atau mayit menjerit dengan sekencang-kencangnya. Yasma'uha, yang mana jeritan jenazah tersebut atau jeritan mayit tersebut, yasma'uha, semuanya mendengar. Kullu syai'in ilal insa wal jinna, kecuali manusia dan jin gak mendengar dengan jeritan mayit tersebut. Billahi, kata mayit yang ada di atas keranda, billahi, demi Allah, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wa ya ahbabi, wahai orang-orang yang dikasih olehku, wahai orang-orang yang dicintai olehku, wa ya auladi, wahai anak-anakku, wa la tamilu ila dunya patagurrakum kama gorotni, ini menjerit. Wahai anak-anakku, wahai tetanggaku, wahai sahabat-sahabatku, la tamilu ila dunya, janganlah kalian condong terhadap urusan dunia. Maka ini dunia, fatagorrukum, itu menipu kepada kalian, kama gorotni, seperti menipunya dunia kepadaku. Ini pesan dari jenazah yang sudah merasakan sakaratul maut, berpesan kepada kita yang masih ada di dunia, janganlah kalian condong terhadap urusan dunia, karena dunia adalah tipuan. Kama gorotni, sebagaimana dunia menipuku selama ini. Menyesal. Wayal abikum, janganlah engkau main-main bikumuz zaman, dengan ini zaman. Janganlah engkau meremehkan ini waktu, janganlah engkau meremehkan setiap waktu. Jangan sampai kau jadikan waktu sebagai maksiat, tapi jadikan waktu sebagai ibadah. Kama laibabi, sebagaimana zaman mempermainkanku. Aku dulu menyia-nyiakan waktu, enggak dipakai ibadah. Banyak waktu, sehari Allah berikan 24 jam, tapi aku sia-siakan semuanya. Kama laibabi, seperti bagaimana waktu mempermainkanku. Menyesal Pak Mayit. Allahu karim. I'tabiru bi, wahai orang-orang yang masih hidup, kata si mayit, anak-anakku, kerabat-kerabatku, saudara-saudaraku, li'anni holabtu jam'a ma'iya liwarisani. Hari ini aku meninggalkan kalian semua, jami'ima, seluruh perkara aku tinggalkan, harta aku tinggalkan, mobil aku tinggalkan, rumah aku tinggalkan, istri aku tinggalkan. Buat siapa? Liwarisani, buat ahli waris. Walayah miluna, dan tidak ada atau tidak menanggung itu ahli waris min dunubi, terhadap dosa-dosaku. Anak, istri, ahli waris, diwarisi oleh kita tanah, rumah, mobil, jadi ahli waris. Tapi ahli waris kepada kita gak bisa menanggung dosa kita. Allahu karim. Ini jeritan si mayit seperti itu. Maka kalian jangan sampai tertipu dengan urusan dunia, karena nanti urusan dunia, harta dunia aku titipkan kepada ahli waris, tapi ahli waris gak bisa menanggung seluruh dosaku. Bahkan syai'an, sedikit pun dosaku gak akan bisa ditanggung oleh ahli warisku. Rugi. Nah, di sini waida wuri'a fi qabrihi. Nah, selesailah sampai di situ. Si jenazah di atas keranda sampai menjadi seperti itu. Semuanya mendengar kecuali manusia dan jin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi kepada ruhnya orang mukmin. Lalu bagaimana kalau terjadi ruh kepada orang kafir? Nah, ini sangat mengerikan. Dan ini bisa terjadi kepada orang yang mukmin tapi maksiat. Nah, ini yang saya ceritakan tadi dari awal itu adalah orang-orang yang meninggal husnul khotimah, hadirin. Orang-orang yang meninggal husnul khotimah. Husnul khotimah pun perjalanannya sangat mengerikan seperti itu.
ujung-ujungnya surga tetap. Tapi dalam proses ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran buat kita bagaimana sulitnya menghadapi kematian. Nah, beda lagi dengan orang kafir. Li'annal kafiro fil akhirati a'dhamu jirman minal mu'minin. Sesungguhnya orang kafir di akhirat, Pak, a'dhamu jirman, itu lebih gede jirman, bentuk tubuhnya, jirimnya, bentuk tubuhnya lebih gede, minal mu'minina, dari orang mukmin. Nah, kanat ruhahu akbar, maka bukti adapun ruhnya orang kafir akbaru, itu lebih gede. Nah, ini beda. Kalau orang mukmin itu kan seperti biasalah, bahkan lebih kecil. Nah, ini untuk kalau misalkan orang mukmin dosa itu dosanya itu kalau tubuh mengecil kan otomatis mengurangi rasa sakit. Beda dengan orang kafir. Nah, orang kafir itu nanti di akhirat ada mujirman, itu yang paling gede bentuk tubuhnya. Jadi beda. Orang kafir sekarang seperti kita nih segede gini. Nanti di akhirat lain lagi, Pak. Yang termasuk karena ruhu akbar, termasuk ruhnya jadi gede. Nah, ini untuk menyiksanya Allah kepada orang kafir supaya lebih kerasa siksaannya. Inna dorsal kafir, nanti di akhirat kan termasuk di neraka, nanti bakal lebih serem lagi di bab tentang penghuni neraka. Di antaranya ini, inna dorsal kafir, sesungguhnya gusinya orang kafir, Pak, di neraka itu kajabalid Uhud, seperti gunung Uhud, segede gunung Uhud, gusinya doang, gusinya segede gunung Uhud. Bagaimana bentuk tubuhnya? Nah, maka siksaannya itu lebih kerasa. Bahkan dalam satu riwayat ahli neraka itu nanti jasadnya itu lebih gede daripada yang sekarang. Nanti Allah berikan gede. Bahkan ketika ahli neraka menangis, Pak, ahli neraka menangis, mengeluarkan air mata ahli neraka nih, maka air mata ini yang ada di bawah mata, andai kata kita menaruh Garuda, burung kapal udara, Garuda kapal udara, itu akan hanyut. Berarti bagaimana gedenya tubuhnya? Ya Allah, Rabbil Karim. Dorsal kafir, gusinya aja ahli neraka itu segede gunung Uhud. Bagaimana bentuk tubuhnya? Nah, termasuk ini ruh orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika ruh dicabut orang kafir, maka tadi wala tubtahu lau abwabus sama, maka pintu langit yang pertama menolak, Pak. Menolak. Ruh kan dicabut tadi. Ini jasadnya orang jelek, orang kafir. Dibawa oleh malaikat dak yail, diangkat ke langit yang pertama. Maka langit yang pertama menolak. Kenapa menolak? Baunya luar biasa. Baunya nggak ada tanding. Andai kata ahli langit dan ahli bumi mencium bau tersebut, maka seluruhnya meninggal saking baunya. Nah, ketika di langit yang pertama, wala tutahu lau abwabus sama, karena tidak dibukakan pintu langit yang pertama. Nah, ini berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim, la tufattahu lahum abwabus sama, gak ada kesempatan, gak ada kebuka buat orang-orang kafir untuk masuk ke langit yang pertama ruhnya. Nah, faidah sami'a hadil maqalah, tatkala ruh tersebut ditolak di langit yang pertama dan malaikat pun mendengar bahwa langit yang pertama menolak ruhnya seorang si anu, maka torhatun min yadihi, maka langsung itu ruh dilempar oleh malaikat, dilempar, Pak. Patahwi bihi arrih, maka angin menjauhkan ruh tersebut bi makanin sahih, ke tempat yang lebih jauh. Sampailah ketika dilempar, dibalikan lagi ke dunia saat dilempar, terus itu sampailah ke bumi. Setelah itu sampai ke bumi, maka malaikat mengambil kembali ruh tersebut dan dibawa ke sijin. Nah, ini tepatnya orang-orang jahat atau orang-orang yang melaksanakan syirik kepada Allah, di tepatnya di sijin, termasuk orang kafir. Nah, wa ma huwa sijin? Apa itu sijin? Wahya ala syahratin adimatin. Sijin itu salah satu tempat di atas batu gede, ta'wi ilahi arwahul pujar, tempatnya orang-orang atau ruhnya orang-orang kafir itu di sijin atau pujar. Nah, nanti kan tempat ruh kebagi. Ada yang di ufukil mubin. Ufukil mubin itu tempatnya para nabi, para anbiya, para aulia, ufukil mubin. Ada illiyin.
orang mukmin yang melaksanakan amal soleh, maka ruhnya sebelum terjadi hari kiamat ditaruh di Iliyin. Adapun orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan agama Allah itu ditempatkan di Sijin. Nah, ini tempatnya. Nah, ketika ruh kita nanti setelah berpisah dengan badan, ini yang menjadi pertanyaan, ditolak atau diterima di langit. Nah, ini kan menjadi sebuah kengerian buat kita. Nah, tapi dalam satu keterangan dalam kitab Imam Ghazali Kasbul Ulumil Akhirah, itu kata Imam Ghazali, fayarijuna bihi fil hawa, ketika ruh selesai diambil dari jasad, maka malaikat tadi membawa ke langit, ya kan, fil hawai, sampai di awang-awang. Fala yazalu yamuru bil umami salifati wal qurunil kholiyati kamsalil jaradil muntashir hatta yati ila samai dunya. Nah, sampailah ke langit dunia, di langit yang pertama. Maka payaqra'u, malaikat mengetuk pintu langit yang pertama, payaqra'u. Lalu malaikat yang ada di langit bertanya, man anta, siapa engkau? Ana sol-soil, aku adalah malaikat sol-soil. Wahai malaikat sol-soil, dengan siapa engkau? Hari ini kau mengetuk pintu langit yang pertama. Wahai malaikat langit, hari ini aku membawa wahada pulanun, membawa si Pulan bin Pulan bin Pulan ini sebagai hamba yang wangi. Kenapa ini bisa menjadi hamba yang wangi? Maka malaikat pun membuka pintu, nikmar rajul kana muhafidon wa kanat akidatu ajimatan gorosakin pisain minha. Nah, ini menjadi bahan pelajaran buat kita, Pak. Ini supaya ruh kita diterima di langit. Nah, ini kata Imam Ghazali, ketika malaikat mengetuk pintu dan malaikat pun mensilahkan masuk untuk masuk ke langit yang pertama, ruhnya itu, maka kata malaikat yang langit, ahlan wa sahlan ya ruhut thayyib, selamat datang wahai ruh yang wangi, ruh yang bahagia, karena sesungguhnya ketika engkau di dunia kana muhafidon, engkau menjaga keimanan, wa kanat akidatu azimatan, akidahmu kuat, gue rosakin, tidak ada keraguan-raguan fi syai'in minha, dalam satu perkara pun. Yang pertama, supaya kita diterima di langit pertama, ruh kita, jaga keimanan kita jangan sampai goyang. Itu pesan Imam Ghazali. Nah, lalu di langit kedua, lulus di langit pertama, maka malaikat sumayan tailas sama isani, malaikat mengangkat ruh kembali ke langit yang kedua. Maka payaqra'u, ruh beserta malaikat mengetuk pintu langit yang kedua. Kalau ruhnya orang bagus dibuka, kalau ruhnya orang jelek ditolak. Nah, di langit yang kedua, man anta, siapa engkau? Aku adalah malaikat yang membawa ruh Pulan bin Pulanah. Dibukakanlah pintu. Wahai ruh yang thayyib, ruh yang bagus, ruh yang wangi, silahkan kau masuk. Ahlan wa sahlan, disambut, Pak, selamat datang. Kenapa engkau dipersilahkan masuk olehku? Karena ruh ini, kata malaikat, muhafidon ala solatihi bijami'i faroidiha, karena ketika di dunia ini ruh selalu menjaga seluruh solat. Nah, seluruh solat dijaga, artinya gak pernah meninggalkan solat dalam 5 waktu, menjaga. Nah, ketika ruh ini nanti dibukakan di pintu langit yang kedua, alasannya ruh kenapa diterima di langit kedua? Karena ini ruh ketika di dunia selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu, nggak pernah ditinggal bagaimanapun juga. Nah, ini di langit yang kedua. Di langit yang ketiga, beres di langit yang kedua, lalu malaikat kembali mengangkat ke langit yang ketiga. Maka di langit yang ketiga pun dipersilahkan masuk, disambut oleh malaikat di langit yang ketiga. Ahlan wa sahlan ya ruhut thayyib, selamat datang wahai ruh yang bagus. Kenapa? Haqqullahu ta'ala, karena sesungguhnya engkau ketika di dunia, haqqullahu ta'ala fi malhi, engkau menasarubkan hak Allah dalam hartamu yang Allah titipkan. Walahum yutamasaka minhu syai'un, engkau tidak pernah menolaknya. Zakat, Pak, setiap tahun kita zakat, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Kalau kita sudah nisab, laksanakanlah zakat. Untuk apa? Supaya ruh kita di langit yang ketiga diterima, supaya ruh kita wangi. Zakat, Allahu karim. Beres di langit yang ketiga,
lalu malaikat mengangkat ke langit yang keempat. Di langit keempat pun sama, disambut oleh baik oleh malaikat penghuni langit yang keempat. Alasannya kenapa disambut? Karena yasumu, sesungguhnya ini ruh ketika di dunia ia selalu berpuasa di bulan Ramadan. Payuhsinu sauma, maka ruh ini selalu membaguskan puasanya. Wayah puduhu min adroni rofas, dan orang yang ketika berpuasa ruh ini selalu menjaga ucapannya dari ucapan yang jelek. Waharomit to'am, dan menjaga dari makanan yang haram. Ruh Pak di langit yang keempat, supaya ruh kita wangi, perbaguslah kita puasa Ramadan. Jangan sampai puasa Ramadan kita ternodai oleh ucapan-ucapan jelek, supaya nanti ruh kita diterima di langit yang keempat, puasa Ramadan. Beres di langit yang keempat, dibawalah ke langit yang kelima. Di langit yang kelima pun sama hadirin, ruh ini disambut dengan luar biasa oleh ahli langit. Ahlan wa sahlan, marhaban ya ruhut thayyib. Engkau adalah dulu ketika di dunia adaul hajjal wajib, selalu menunaikan ibadah haji yang wajib lillahi ta'ala, karena Allah, min ghairi sum'atin, gak ada embel-embel pingin disebut haji, gak ada di embel-embel pingin disebut kaya, gak ada di embel-embel pengen disebut anu wala riyain, dan tidak ada riya. Hajinya haji mabrur, maka ruhnya wangi nanti di langit yang kelima. Di langit yang keenam kembali si ruh disambut oleh malaikat yang ada di langit yang keenam. Kata malaikat, wahai ruh yang bagus, silakan masuk, karena sesungguhnya engkau adalah kasirul birri bi walidayhi, ketika di dunia engkau selalu berbuat baik kepada orang tua. Ruh kita pengen wangi, pengen diterima di langit yang keenam adalah birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Masih ada ataupun sudah tidak ada, maka yang berperbuatan baik kepada orang tua adalah mendoakan mereka, baik masih ada ataupun sudah tiada. Birrul walidain yang paling utama adalah mendoakan. Orang tua kita nggak butuh harta Pak, orang tua kita nggak butuh apa-apa, yang mereka butuhkan hanya satu, doa. Cukup segitu, itu disebut birrul walidain. Apalagi kita bisa membahagiakannya, itu lebih utama. Nah, di langit yang ketujuh malaikat kembali menyambut, wahai ruh yang bagus, silahkan masuk, karena sesungguhnya engkau ketika di dunia kasirul istighfar fil ashar, engkau ketika di dunia memperbanyak istighfar fil ashar, di waktu sahur, di saat orang-orang mendengkur, di saat orang-orang kerek lelah dengan pekerjaannya, engkau bangun mandi zikir astagfirullahaladzim. Di saat orang kelelahan engkau zikir kepadaku, kata Allah, maka nanti ruhnya di langit yang ketujuh wangi. Allahu karim. Ini susah ketika kita tahajud aja jam 2 jam 3 itu kan kadang-kadang males bangun, mah bangun cuman kencing selesai kan, padahal itu situ istighfar fil ashar, di waktu sahur ketika orang-orang lagi enak-enakan tidur kita bangun, ini sebuah pertanda kita akan diselamatkan oleh Allah. Luar biasa kan, orang pilihan Pak, jarang orang di saat orang lagi capek kecapean tidur sehari, kerja capek tidur sampai terlelap, tapi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah dibangunkan orang tersebut. Siapa yang membangunkan jam 2 jam 3? Siapa? Allah. Berarti itu sebuah panggilan dari Allah bahwa kita akan diselamatkan. Cepat-cepat ketika kita bangun, masuk kamar mandi, sholat. Nah, ini saya buka rahasia kenapa orang-orang soleh itu menjadi terbiasa dengan bangun malam itu. Nah, yang ini saya pernah dijajah oleh direkam sih. Saya pernah dijajah. Nah, dulu kan ketika kita bangun malam usahakan 40 hari lah ya. Ini saya juga belum bisa mengamalkan Pak, tapi cobalah, mungkin Bapak bisa, kita bareng-bareng. Ketika kita bangun malam jam 2, minimal jam 2 ke sini, maka usahakan kita mandi. Nah, mandinya itu sama percis ketika kita lagi dimandikan. Kita mandi sama percis seperti kita lagi dimandikan oleh orang lain. Jadi tafakur diri, mandi sama seperti kita dimandikan, layaknya kita mayit Pak, lagi dimandikan orang lain. Jam 2 jam 3. Nah, ketika kita berpikir seperti itu,
kan bahasanya kan takut, takut ada mayit asli kan. Nah, enggak seperti itu. Jadi awal-awal memang seperti itu Pak, ada rasa takut ketika kita lagi mandi bahwa diri kita ini mayit lagi dimandikan. Dan ini sangat luar biasa hadirin, ketika kita istiqomah 40 hari seperti itu, ini luar biasa. Bukan penyakit yang datang, tapi sebuah keajaiban yang datang. Kenapa? Alasannya karena mandi di situ adalah mandi obat ternyata. Coba kita Bapak konsultasi ke dokter, mandi jam 2 jam 3 itu menimbulkan penyakit atau enggak? Ternyata luar biasa. Dari segi medis pun ini menjauhkan penyakit. Coba aja Bapak jajal. Ya, kalau nggak urusannya nggak masuk angin kan? Kalau nggak masuk angin berarti nggak lulus. Nah ini pernah saya dijajakan seperti itu ketika mandi 40 hari. Ini dalam hal ibadah Pak, selalu bangun tiap malam, luar biasa. Ini selalu sebuah keajaiban, yang mana orang-orang terlelap tidur, kita bangun mandi istiqomah seperti itu, insya Allah berikan kemudahan dalam hal segi ibadah, bisa dilaksanakan. Silahkan Pak, nanti malam coba ya, jangan sampai Bapak nanti bangunin istri, ayo tolong temenin mandi, wah urusannya lain lagi Pak, itu urusannya lain lagi. Nah ini ruh kita akan wangi para hadirin di langit yang ketujuh. Kasyirul istighfar fil ashar, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Nah, ini menjadi wangi ruh kita. Dan wayatosodaku, kata malaikat, pisir orang tersebut suka bersodakoh secara sembunyi-sembunyi, wayak pulul aitama, dan orang tersebut selalu menanggung jawab anak-anak yatim. Nah inilah 7 orang, kata Imam Ghazali, yang mendapatkan ruhnya nanti wangi di langit adalah orang-orang yang seperti itu. Insya Allah kita siap melaksanakan amalan Imam Ghazali supaya apa? Ruh kita diterima di langit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah ruh tadi selesai, maka ruh kembali oleh saudara kita dibawa ke kuburan. Wa idza wudi'a fi qabrihi, tatkala jenazah dimasukkan di dalam kuburan, ya'tihi malakani, maka datanglah 2 malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas di sesi selanjutnya. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ruhnya wangi di langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah azmain. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika fi qadalikal falu bilaka fa billahi alima. Sholli wa sallim ala jami'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.